Mas Bagas, memang benar jika 3 hari lagi Radit bakal keluar kota, tanya Sela saat ini pasangan suami istri itu tengah duduk di depan TV. Iya dek, Mas sudah yakin jika Radit mampu untuk mengelola kebun yang berada di sana. Apalagi Radit mempunyai keinginan yang besar. Dia juga cepat belajar, jawab Mas Bagas. Semoga saja Radit betah ya Mas. Lalu bagaimana dengan nasib ibu? Radit belum bicara tentang ini pada ibu. Tidak usah dipikirkan, biar itu menjadi urusan Radit. Tapi untuk masalah sertifikat itu, Mas harap kamu jangan pernah menyerahkan pada ibu ataupun Galih, karena itu sudah menjadi hakmu. Mas kenapa? Tidak biasanya Mas Bagas seperti ini. Apa ada yang Mas Bagas sembunyikan dari aku? Tanya Sela. Bagas gelagapan. Mas nggak kenapa-napa sayang. Mas Bagas masih kesal dengan sikap ibu dan lainnya terhadap kamu. Mereka juga tidak terikat hubungan darah dengan kamu. Jadi sekarang Mas harus bisa menjadi manusia yang tega. Karena mereka itu tidak bisa dikasih hati, jawab Mas Bagas. Ia mencoba memasang wajah tenang, agar Sela tidak menaruh curiga padanya. Adik ngerti kok Mas, tapi aku masih penasaran, siapa ya ibu kandungku? Apa aku harus bertanya pada tetangga di sana ya Mas? Tidak usah, biar ini menjadi urusan Mas. Lagian jika kamu tiba-tiba datang ke sana dan bertanya pada tetangga sekitar, itu malah membuat ibu jadi curiga kan? Kita harus bisa membuat ibu yakin jika kita tidak tahu apa-apa, sahut Mas Bagas. Lalu ia memeluk tubuh Sela. Dalam hatinya ia meminta maaf pada wanita yang sedang mengandung anaknya itu, karena ia belum sanggup untuk bercerita. Kamu ingin ninggalin ibu, Radit? Enggak Bu, Radit cuma mau menenangkan diri saja. Ibu tidak tahu kan bagaimana stresnya Radit karena perbuatan Tari. Radit harus menanggung malu Bu, bahkan Radit sampai tidak sanggup untuk bertemu mereka, sahut Radit lemas. Bu Yuni yang melihat wajah Radit putus asa, dengan terpaksa ia setuju. Bu Yuni awalnya terkejut saat Radit mengatakan akan pergi ke luar negeri, bahkan lusa adalah keberangkatannya. Tentu saja kabar mendadak dari anaknya membuat Bu Yuni sedikit marah, tapi ia juga memaklumi alasan Radit untuk pergi. Radit tidak bercerita jika ia akan keluar kota. Itu memang sudah sesuai kesepakatan dengan Sela dan Bagas. Jika Radit berkata dengan jujur kemana ia akan pergi, tentu Bu Yuni akan menentang keras. Baiklah, ibu izinkan kamu pergi, tapi kamu harus sering-sering kasih kabar ke ibu. Baik Bu, Radit butuh uang untuk menebus sertifikat yang sudah Radit gadai. Ibu tahu kan itu tidak sedikit. Itu sebabnya Radit harus pergi mencari pekerjaan lain, sahut Radit memberi alasan. Bu Yuni mengembuskan nafas panjang. Memang benar yang dikatakan anaknya itu, karena menuruti permintaan perempuan itu membuat mereka memiliki hutang yang tidak sedikit. Kapan kamu akan pergi? Tanya Bu Yuni yang sejak tadi memperhatikan Radit mengemas pakaiannya. Insya Allah lusa Bu, jawab Radit. Ibu cuma bisa berdoa semoga kamu jadi orang yang sukses, ujar Bu Yuni bersungguh-sungguh. Hati Radit menghangat mendengar doa tulus dari ibunya. Maafin Radit Bu, Radit tidak jujur akan pergi kemana, ucap Radit dalam hati. Assalamualaikum Dek, Mas pulang. Bagas baru saja pulang dari kebun miliknya. Waalaikumsalam, ucap Sela dengan wajah tersenyum. Oh iya Mas, kenapa Mas bohong padaku? Mas sebenarnya sudah tahu cerita tentang ibu kandung aku. Kenapa Mas nggak cerita sama aku? Dari kemarin aku mau cari sendiri, tapi Mas larang. Dan aku nggak nyangka jika sebenarnya Mas Bagas sudah tahu. Air mata Sela mengalir. Entahlah, sejak hamil ia mudah sekali menangis. Maaf dek, maafin Mas. Mas sama sekali tidak ada niat buat berbohong padamu. Mas cuma belum siap bercerita saja. Mas nggak tega melihat kamu bersedih dan menangis, jawab Mas Bagas dengan wajah sendu. Tapi sekarang Mas buat adik nangis. Jika saja tadi adik tidak bertemu dengan Bu Harti di warung, adik tidak akan tahu ceritanya.
Dan ternyata Mas sudah tahu dan sudah bertemu dengan Bu Harti. Sela menatap suaminya dengan tatapan kecewa. Tolong maafin Mas ya, maafin. Karena Mas belum siap cerita sama kamu. Mas saja yang mendengarnya merasa marah. Jadi Mas hanya tidak mau kamu menjadi stres. Apalagi kamu sedang hamil. Kamu tahu kan bagaimana bahayanya ibu hamil kalau sampai stres? Ujar Mas Bagas dengan penuh kelembutan. Tangis Sela berhenti. Ia tidak menyangka begitu besar cinta Bagas padanya. Bagas masih memikirkan perasaannya dan kehamilannya. Dan akhirnya Sela memaklumi alasan suaminya itu. Apa kamu sudah mendengar semuanya? Tanya Bagas. Ia menatap wajah Sela. Lalu ia kecup keningnya dan kedua mata istrinya itu. Sela mengangguk. Bu Harti juga bakal mengajak Rati ke makam Bunda. Kata Bu Harti, Bunda tidak mau dipanggil ibu. Jadi Sela memanggilnya Bunda Melisa. Bunda mempunyai nama yang bagus, cuma takdirnya saja yang tidak bagus. Baiklah, kita ke sana sama-sama ya. Mas Bagas bakal menemani kamu. Dan bagaimana dengan ibu tiri kamu? Mendapat pertanyaan seperti itu dari suaminya membuat tangan Rati mengepal kuat. Aku bakal cari bukti. Aku juga mau membersihkan nama baik Bunda. Aku akan membuat hidup perempuan itu menderita. Terlihat jelas jika Sela menaruh dendam pada ibu tirinya itu. Lihat saja, akan aku buat hidupmu hancur. Pertama kita akan memulai dari anak-anakmu dulu. Ucap Sela dengan nada marah dan dendam. Apa kamu tahu siapa yang sudah menyebarkan video itu? Adelia. Adelia pun menggeleng. Tidak tahu, Bu. Aku bahkan tidak tahu harus bagaimana. Bersyukur atau tidak. Karena video itu akhirnya aku tahu jika selama ini suamiku berselingkuh. Tapi karena video itu juga rumah tanggaku jadi berantakan, sahut Adelia. Anton yang sedang beristirahat karena lelah langsung menoleh pada Adelia. Kalau aku malah bersyukur, aku bahkan ingin bertemu dengan orangnya, lalu mengucapkan banyak-banyak terima kasih, karena orang itu sudah memberikan bukti nyata dan membuka mataku lebar-lebar. Jadi aku tidak harus hidup berdampingan dengan wanita jalang. Ibu setuju. Tapi ibu malu, rasanya ingin ibu cari tahu siapa orang yang sudah menyebarkan video memalukan itu. Ibu bahkan harus mendapat cemoohan dari orang sekampung, ujar Bu Yuni dengan wajah kesal. Ibu bisa tinggal dengan kami untuk sementara, ucap Adelia. Lalu apa rencana Mbak? Tanya Anton. Mbak juga akan menceraikan Mas Tommy. Mbak bakal buat dia dipecat dari tempat kerjanya. Buat apa saya meladeni wanita seperti kamu? Dengar ya, kamu itu ganggu waktu kami berdua. Dan saya yakin panggilan kamu itu tidak penting, jawab Bagas dingin. Sela tersenyum mengejek. Kamu dengar, kamu itu tidak penting. Jadi buat apa suami saya meladeni kamu? Lagian kamu ada urusan apa sih? Kamu suka dengan suami orang. Apa kamu tidak begitu lakunya sampai harus menggoda suami orang? Tanya Sela dengan suara keras. Ia memang sengaja mengatakan itu. Ia ingin mempermalukan Santi. Orang-orang yang sedang sibuk bekerja langsung memandang ke arah Santi. Dan mereka pun berbisik-bisik. Santi mengepalkan kuat tangannya. Ia merasa terhina dengan perkataan Sela. Memangnya salah jika aku mengirim makanan untuk teman dekatku? Tanya Santi. Ia berusaha untuk memasang wajah angkuh. Sela tertawa keras. Hahaha, memang itu tidak salah. Tapi yang salah di sini itu karena status teman yang kamu anggap dekat itu sudah memiliki istri. Kamu pikir saya tidak memperhatikan suami saya sampai kamu harus capek-capek mengirimkan makanan? Sela tidak habis pikir dengan kelakuan Santi. Sudahlah, lebih baik kamu pergi saja. Saya tidak akan menerima apapun darimu, ucap Bagas jengah. Lalu ia menarik tangan istrinya menjauh. Santi terlihat marah saat Bagas menolak dirinya. Lihat saja, kamu akan bertekuk lutut padaku. Lepas. Sela melepaskan pegangan tangannya. Kenapa senyum-senyum? Senang ya habis disamperin sama wanita gatal tadi? Tanya Sela dengan memasang wajah kesal, apalagi melihat Bagas tersenyum. Tidak sayang, Mas gemas melihat wajahmu ini, jawab Bagas selalu ia mencubit pipi istrinya. Aduh, sakit Mas, suka banget sih cubit pipi aku. Sela mengelus pipinya. Jadi makin cinta deh. Bagas memeluk tubuh istrinya. Apaan sih, kenapa tidak cerita jika wanita gatal itu menelpon Mas semalam? Tanya Sela.
Ia tidak tahu jika Santi menghubungi suaminya semalam, karena Sela memang sudah tertidur. Karena nggak penting, jadi Mas nggak cerita. Lagian Mas juga tidak meladeni kok, dan Mas juga langsung mematikan ponsel semalam, ucap Bagas sambil memperlihatkan ponselnya yang masih dalam keadaan mati. Sela langsung mengambil handphone jadul milik suaminya. Lalu ia menghidupkannya. Ia ingin memblokir nomor wanita gatal tadi. Dengar ya Mas, jika nanti si sundel bolong itu menghubungi Mas lagi, langsung kasih ke aku handphonenya. Sudah, sekarang Mas kerja lagi, biar ponsel ini aku yang pegang, ucap Sela dengan memasang wajah kesalnya. Bagas tersenyum. Iya sayang, kamu lakukan apa yang kamu mau. Lalu Bagas pergi sesuai dengan perintah istrinya itu, karena memang pekerjaannya sudah menunggu dirinya. Sela menghela nafas. Ia masih memandang tubuh suaminya yang menjauh darinya. Akhirnya Sela paham dengan perasaan yang tidak enak sejak ia bangun tidur karena ada seseorang yang mencoba menggoda suaminya. Wanita itu bikin kesal saja. Sepertinya aku harus segera menyingkirkannya. Sela menyeringai. Ia sudah memiliki ide agar wanita itu kapok.